Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Ini adalah part 2 dari video tentang trading for living. Kalau teman-teman yang belum menonton part pertama, silakan teman-teman bisa dapatkan link di deskripsi atau teman-teman bisa klik nanti di bagian akhir dari video ini. Pada video pertama, teman-teman sudah mengetahui tentang sebelum memulai trading for living, teman-teman perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah soal biaya hidup. Biaya hidup yang teman-teman perlu siapkan sebelum memulai trading for living adalah 12 bulan biaya hidup tersebut. Dan teman-teman taruh di sebuah rekening. Rekening tersebut berfungsi sebagai majikan kita yang akan memberikan kepada kita setiap bulan gaji sejumlah biaya hidup yang kita perlukan setiap bulannya. Yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan adalah dana darurat atau contingency fund. Tujuan untuk contingency fund itu selain untuk hal-hal yang tidak terduga, ini juga menjadi dana cadangan kita jika trading for living kita gagal. Dan dengan adanya dana cadangan ini, kita masih punya kesempatan atau ada spare waktu untuk bisa mencari pekerjaan baru maupun usaha baru. Oke, lengkapnya teman-teman silakan cek di link di atas untuk part 1 dari 3 yang teman-teman perlu siapkan untuk trading for living adalah trading system atau metode. Untuk bisa tahu bagaimana caranya sih membuat trading system, bagaimana caranya menguji trading system saya sehingga saya tahu winning rate-nya berapa. Ya, teman-teman bisa lihat di video-video berikut. Video saya tentang trading system. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengujinya, bagaimana backtest, bagaimana melakukan yang namanya forward testing. Habis itu bagaimana mengeset yang namanya money management atau risk management. Teman-teman bisa lihat dalam satu rangkaian video tersebut. Linknya juga saya sertakan di dalam deskripsi. Nah, hal terpenting selanjutnya selain biaya hidup dana darurat adalah winning trading system. Teman-teman tidak akan bisa melakukan trading for living kalau teman-teman tidak tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Pada saat dia menghasilkan profit, trading plan saya menghasilkan profit, apa yang harus saya lakukan? Di situ perlu ada namanya trailing stop. Bagaimana caranya saya melakukan trailing stop? Apa yang harus saya lakukan? Ini trading system. Jadi teman-teman harus sudah punya trading system dulu, metode dulu, baru teman-teman bisa melakukan trading for living. Sekali lagi, trading for living itu bukanlah sebuah instan kreasi yang instan, tetapi semua itu adalah sebuah proses. Bukan serta-merta teman-teman, oke, saya mau trading for living, besok teman-teman langsung tinggalkan pekerjaan teman-teman, habis itu masuk ke trading. Oke, saham apa yang bisa saya beli hari ini? Oke, klik buy sell, klik buy sell. Tidak begitu. Kita tidak melakukan pekerjaan trading for living hanya dengan mental seorang penjudi. Trading bukanlah gambling seperti yang dilakukan di kasino. Teman-teman punya modal, teman-teman datang, habis itu tinggal pasang saja. Besar, kecil, merah, hitam, dan lain sebagainya. Trading bukan seperti itu. Alexander Elder bilang, kita mesti punya 3 hal di dalam trading. Yang paling pertama, yang paling menguasai kita adalah mindset atau psikologi. Yang kedua adalah soal money management. Bagaimana kita melindungi downsize kita, bagaimana kita memproteksi modal kita, dan membiarkan yang namanya profit ini berlari. Bagaimana caranya? Dan yang ketiga adalah baru soal metode. Dan di dalam 3 pilar ini, yang paling besar mempengaruhi kesuksesan kita di dalam trading adalah soal money management atau risk management. Sedangkan metode itu cuman menguasai 10%-nya saja. Ya, teman-teman bisa lihat, metode itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit. Metode itu sangat-sangat mudah. Saya yakin sekali teman-teman bisa mempelajari soal metode itu di mana saja. Tetapi yang teman-teman tidak bisa lakukan, tidak bisa dipelajari secara instan, itu adalah psikologi, mindset. Ya, bagaimana teman-teman bisa percaya diri dengan apa yang teman-teman lakukan. Bagaimana teman-teman bisa menghindari pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang bahasa kerennya itu disebut sebagai psychology influence. Ini yang akhirnya menentukan teman-teman bisa stay, bisa lama, bisa bertahan tidak di dalam trading itu adalah bagaimana teman-teman bisa benar-benar menguasai yang namanya psikologi, benar-benar yang bisa menguasai yang namanya emosi,
benar-benar bisa menguasai yang namanya risk management. Teman-teman perlu itu semua selain metode, selain trading system. Jadi trading system teman-teman harus sudah mencakup 3M. M yang pertama adalah mind, M yang kedua adalah money, yaitu money management. Yang ketiga baru persoalan metode ya. Nah, sekarang kita bicara tentang metode. Metode teman-teman itu punya winning rate berapa persen untuk bisa teman-teman melakukan trading for living. Berapa persen rata-rata profit teman-teman setiap bulannya. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya saya sendiri sekarang belum punya yang namanya trading system? Teman-teman bisa lakukan yang namanya backtesting. Jadi backtesting itu teman-teman bisa cek di video saya tentang backtesting dan forward testing. Apa itu backtesting ya? Kita melakukan tes terhadap menguji metode kita dengan data yang sudah ada atau data masa lampau. Berapa rata-rata profit teman-teman dengan backtesting dari trading system teman-teman? Benar nggak? Sanggup nggak gitu ya dengan profit sekian, dengan winning rate sekian ya, dari 10 kali transaksi teman-teman bisa win 6 kali, atau misalnya dari 10 transaksi trading system saya cuma menghasilkan 2-3 kali win. Bagaimana teman-teman mau melakukan trading for living dengan winning rate seperti itu? Benar nggak? Jadi tes, bangun metode itu dulu, baru teman-teman lakukan simulasi bagaimana trading system ini bisa menghasilkan berapa persen rata-rata dalam setiap bulannya. Dengan melakukan backtesting, teman-teman akan bisa lihat trading system seperti ini bisa nggak menghasilkan berapa persen. Dan teman-teman juga perlu mengetahui pada saat market lagi downtrend, berapa winning rate-nya. Pada saat market sedang uptrend, winning rate-nya berapa. Pada saat market sedang sideways, winning rate-nya berapa. Teman-teman harus bisa menguji dan teman-teman harus bisa tahu. Saya ambil contoh winning rate dari metode saya adalah waktu downtrend tidak akan selalu bekerja. Jadi pada saat market sedang downtrend, saya lebih baik liburan. Dan perlu teman-teman ketahui, di dalam satu tahun bursa, siklus market tidak akan selalu uptrend. Dan periode uptrend itu sangat-sangat terbatas. Di dalam satu tahun bursa, mungkin teman-teman akan mendapatkan 5-6 bulan di mana market benar-benar sedang trending. Selebihnya apa? Selebihnya market hanya akan bergerak sideways atau market bergerak downtrend. Lalu apa yang teman-teman bisa lakukan pada saat market direction sedang dalam keadaan downtrend dan trading system teman-teman tidak bekerja? Apa yang harus teman-teman lakukan? Di sini kenapa kita perlu menyiapkan 12 bulan biaya hidup. Dengan teman-teman tahu, teman-teman punya buffer atau punya cadangan untuk 12 bulan ke depan, maka teman-teman akan melakukan bisnis ini dengan tenang. Teman-teman akan melakukan bisnis trading ini dengan konsisten. Teman-teman akan jaga modal teman-teman. Teman-teman akan perhatikan dan teman-teman akan membuat modal teman-teman melakukan compounding selama 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena modal yang teman-teman siapkan adalah modal yang bebas. Kita akan lihat pada topik modal. Jadi winning rate di sini adalah untuk bisa kita tentukan berapa modal, berapa besar modal yang perlu kita siapkan untuk kita melakukan trading for living. Kalau winning rate 10% dengan biaya hidup 10 juta sebulan, maka yang perlu teman-teman siapkan untuk modal trading teman-teman adalah minimal 100 juta. Karena dari 100 juta dengan rata-rata profit 10%, teman-teman akan menghasilkan 10 juta setiap bulannya. Yang terakhir di dalam trading for living, step terakhir yang teman-teman harus lakukan di trading for living adalah selalu menyiapkan yang namanya exit plan. Rencana cadangan jika apa yang teman-teman lakukan tidak berhasil. Bagaimana saya bisa tahu apa yang saya lakukan tidak berhasil? Apakah saya perlu menunggu sampai biaya hidup saya habis? Tidak, teman-teman. Yang teman-teman perlu lakukan adalah setiap bulan teman-teman catat semua kegiatan teman-teman dan evaluasi selalu itu dalam setiap bulan teman-teman lakukan. Apakah dalam bulan ini saya mencapai tujuan saya? Tujuan saya adalah untuk trading for living minimal memenuhi biaya hidup saya. Profit saya cukup nggak segitu? Benar nggak winning rate dari trading system saya sesuai dengan kenyataan yang ada, realita yang ada. Jadi teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman action, catat semua kegiatan tersebut, habis itu cek, di recheck, oke? Dicek, dievaluasi, di review. Benar nggak? Oh, bulan ini capai target. Nah, apakah bulan depan
juga berulang, targetnya capai, atau mungkin lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau dalam 6 bulan berturut-turut selalu tidak capai target, teman-teman udah boleh evaluasi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu melakukan upgrade terhadap trading system saya? Apakah saya perlu melakukan upgrade terhadap apa yang saya ketahui tentang trading? Apakah saya perlu mengupgrade ilmu saya? Apakah saya perlu mengupgrade metode saya? Mungkin risk management saya salah. Mana yang harus kita upgrade? Lakukan evaluasi setiap bulan. Lakukan recheck, review, dan action kembali. Benar nggak dia berubah? Saya memenuhi nggak target saya? Tujuan saya terpenuhi nggak? Apakah yang saya lakukan saat ini benar-benar berjalan ke arah tujuan saya nggak? Kalau tidak, maka teman-teman harus sudah bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan. Memang di dalam 1 tahun trading, teman-teman ya, itu sebenarnya tidak cukup untuk dilakukan evaluasi apakah saya cocok di dunia ini atau tidak. Tetapi jika teman-teman punya sebuah tekad yang kuat dan effort atau usaha atau upaya yang teman-teman lakukan benar-benar keras, teman-teman akan bisa lihat dalam 1 tahun ke depan, minimal 6 bulan ke depan, teman-teman akan mulai bisa melihat bahwa trading itu ternyata begini, gambaran trading itu begini, dan apa yang saya lakukan saat ini berjalan sesuai dengan apa yang saya mau. Tujuannya, jalannya, langkahnya itu tepat menuju ke sasaran yang saya mau. Jadi teman-teman jangan lupa exit plan dan lakukan selalu checking, review, evaluasi terhadap apa yang teman-teman lakukan. Benar nggak saya sudah ada di jalan yang benar? Apakah benar langkah saya sudah tepat menuju ke tujuan tersebut? Jangan menunggu sampai biaya hidup sudah habis baru saya salah. No, teman-teman sudah harus melakukan evaluasi, melakukan rechecking, melakukan review apa yang teman-teman lakukan setiap bulannya. Pada saat teman-teman mungkin melakukan kesalahan fatal ya, mengalami kerugian, evaluasi itu kenapa. Setelah dievaluasi, sudah dapat solusinya, action kembali. Jangan lupa do, check, action, and plan, do kembali. Itu yang kita lakukan di dalam trading. Jika teman-teman ingin dan benar-benar ingin melakukan trading for living, saya mau katakan kepada teman-teman, ini adalah bisnis yang serius. Betul, Pak Lo Keng Hong bilang, harta karun terbesar di dunia ini sebenarnya bukan di dalam lautan, tetapi ada di pasar modal. Tetapi harta karun ini hanya bisa dipanen, diambil oleh mereka yang tahu bagaimana cara menambangnya. Tetapi teman-teman perlu ingat, saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa trading bukanlah sesuatu yang instan, bukanlah sebuah kreasi yang instan. Teman-teman mau melakukan hari ini, besok teman-teman bisa langsung klik buy and sell. Tidak, trading adalah sebuah proses. Apalagi teman-teman mengambil sebuah keputusan untuk melakukan trading for living. Itu adalah sebuah proses. Dan persiapannya teman-teman sudah tahu dari awal. Apa yang harus kita lakukan? Hitung terlebih dahulu biaya hidup yang diperlukan setiap bulannya. Yang kedua adalah teman-teman perlu menyiapkan 2 buah tabungan. Pertama adalah tabungan untuk biaya hidup 12 bulan ke depan. Tabungan inilah yang akan menggaji kita setiap bulannya. Tabungan yang kedua adalah contingency fund. Jika market tidak mendukung trading kita, jika planning ini ternyata gagal, jika apa yang menjadi rencana kita tidak berhasil, maka contingency fund ini akan menolong kita menjadi buffer atau cadangan minimal untuk kita bisa survive dulu sembari mencari pekerjaan yang baru. Yang ketiga adalah hitung winning rate dari trading system, teman-teman. Jadi trading system harus sudah ready. Kemudian siapkan modalnya. Dari winning rate inilah teman-teman tahu modal berapa yang harus saya siapkan untuk memulai trading for living. Hal yang keempat adalah persiapkan exit plan. Jika perjalanan trading for living tidak sesuai dengan rencana teman-teman. Dan jangan pernah lupa, saya sering bilang hal ini, review, evaluasi, lakukan rencana, plan, action. Jangan lupa setelah direncanakan, action, plan, do. Kemudian check, recheck, evaluasi, review. Apa yang salah, perbaiki. Kemudian action lagi. Itu yang teman-teman harus lakukan berulang-ulang untuk bisa benar-benar teman-teman mantap ada di
bisnis trading ini dan membuat trading benar-benar untuk living teman-teman, trading for lifetime teman-teman. Semoga video ini boleh bermanfaat, setidaknya membuka sedikit pikiran teman-teman tentang bagaimana sih mau melakukan trading for living. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.